Belakangan ini, persaingan di antara para pramugari untuk bertugas di rute penerbangan ke Indonesia semakin ketat. Konon, beberapa bahkan sengaja berlatih frasa-frasa dasar bahasa Indonesia, berharap bisa memulai percakapan dan menjalin hubungan baik dengan pria Indonesia yang mereka anggap ramah dan eksotis. Tokoh utama dalam kisah kita hari ini adalah seorang pramugari asal Prancis yang terkenal di kalangan rekan-rekannya karena kekuatan fisik dan kecantikannya. Di tengah penerbangan yang tampak seperti biasa, ia tiba-tiba pingsan. Seorang pria Indonesia dengan sigap mendekatinya dan merobek kemejanya di depan semua orang, namun sang pramugari tak bisa bergerak sedikit pun. Apa yang sebenarnya terjadi? Nama saya Claire. Saya seorang pramugari dari Paris. Terbang di angkasa adalah impian saya sejak kecil. Bekerja dengan bebas di atas langit biru yang luas, berkeliling dunia, bagi saya itu adalah kebahagiaan yang paling sempurna. Saya tidak pernah bisa melupakan sensasi yang saya rasakan saat pertama kali naik pesawat pada usia 15 tahun, perasaan gembira seolah berjalan di atas awan. Begitulah, saya menjadi pramugari, dan kini memasuki tahun kelima, saya tidak pernah sekalipun menyesali pilihan saya. Hari itu juga tampak seperti hari-hari biasa. Rute penerbangan dari Paris ke Jakarta, sebuah penerbangan jarak jauh, tetapi sudah menjadi rute yang akrab bagi saya. Sebelum naik ke pesawat, saya berbincang ringan dengan rekan-rekan dan memeriksa kondisi masing-masing. Saya selalu percaya diri dengan kekuatan fisik saya. Stamina yang memungkinkan saya menangani penerbangan jarak jauh dengan mudah adalah kebanggaan saya. Claire, kamu terlihat sempurna seperti biasa hari ini, kata Marie, kepala pramugari, sambil tersenyum. Saya membalas dengan senyuman. Setelah penerbangan ini selesai, aku benar-benar ingin mencoba spa terkenal di Jakarta. Penerbangan dimulai dengan lancar. Setelah lepas landas, layanan makanan, hingga penjualan barang bebas bea, semuanya berjalan sesuai rutinitas. Saat penerbangan memasuki pertengahan perjalanan, ketika saya sedang menyiapkan minuman di galley, tiba-tiba rasa sakit yang tajam menusuk satu sisi dada saya. Awalnya, saya pikir itu hanya kelelahan biasa. Saya mencoba menarik napas dalam-dalam beberapa kali, tetapi rasa sakit itu justru semakin menjadi. Kamu tidak apa-apa? Tanya Sophie, rekan yang berada di sebelah saya. Dadaku sedikit sakit, jawabku. Saya bisa merasakan suara saya bergetar. Pada saat itu, sebuah tekanan hebat terasa seolah seseorang menekan dada saya dengan kuat. Setiap kali saya bernapas, rasa sakit yang tajam terasa seperti tusukan. Wajah Sophie tampak kabur dan jelas secara bergantian, pandangan saya bergoyang. Claire, Claire, suara Sophie terdengar seolah datang dari kejauhan. Saya mencoba meraih troli, tetapi tangan saya tidak bisa bergerak dengan baik. Saya merasakan kekuatan di kaki saya menghilang, dan saya terduduk di lantai. Napas saya menjadi semakin pendek dan cepat, rasanya seperti mencoba bernapas di dalam air. Saya mulai kehilangan kesadaran, paru-paru saya tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Apakah ada dokter di antara penumpang? Telah terjadi keadaan darurat medis. Pengumuman di dalam kabin menggema. Bahkan saat kesadaran saya memudar, saya masih bisa samar-samar mendengar suara para penumpang yang panik. Biasanya, saya yang harus menenangkan situasi seperti ini, tetapi sekarang, sayalah yang membutuhkan pertolongan. Saya tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Hanya suara seseorang yang memanggil nama saya, langkah kaki yang tergesa-gesa, dan percakapan yang kacau sesekali terdengar. Bawa masker oksigen. Itu suara Marie. Masker oksigen yang dingin menyentuh wajah saya, tetapi bernapas tetap terasa menyakitkan. Paru-paru saya terasa berat seolah dipenuhi timah. Kesadaran saya semakin menipis. Pikiran bahwa saya akan mati seperti ini melintas di benak saya. Saya teringat percakapan dengan Marie sebelum lepas landas. Apakah aku akan berakhir seperti ini bahkan sebelum sempat pergi ke spa di Jakarta? Saat itulah, di tengah situasi yang kacau, suara seorang pria terdengar jelas. Tolong beri jalan. Saya seorang ahli akupunktur. Suara itu tenang namun terasa kuat. Dalam pandangan saya yang kabur, seorang pria masuk ke dalam penglihatan saya. Dia orang Asia Tenggara. Dia dengan cepat mulai memeriksa kondisi saya. Ini sepertinya pneumotoraks. Perlu tindakan segera. Diagnosis pria itu penuh keyakinan. Saya mendengar suara rekan-rekan saya yang khawatir di sekitar saya. Pengobatan timur? Apa itu bisa diandalkan? Pada saat itu, saya bisa merasakan keraguan mereka. Di dunia barat, pengobatan timur seringkali tidak sepenuhnya diakui. Namun, kondisi saya saat ini begitu kritis sehingga tidak ada waktu untuk memperdebatkan prasangka semacam itu. Jika tidak segera ditangani, nyawanya akan dalam bahaya. Suaranya mengandung tekad yang kuat. Kesadaran saya semakin memudar. Tetapi saya bisa melihatnya membuka peralatan medis dan mengambil sebuah jarum tebal. Sementara rekan-rekan saya ragu-ragu, dia tanpa ragu mulai membuka kancing kemeja saya. Tunggu sebentar, teriak Marie. Tidak ada waktu, jawabnya tegas. Dia merobek kemeja saya, memperlihatkan dada saya. Saya bisa merasakan tatapan terkejut dari para penumpang dan rekan-rekan saya.
Namun tidak ada keraguan di tangan pria itu. Dia mencari posisi yang tepat dan menyiapkan jarum. Tenang saja, katanya dengan lembut. Anehnya, pada saat itu saya merasa tenang. Tatapannya memancarkan keyakinan dan kehangatan. Tanpa ragu, dia menusukkan jarum itu ke dada saya. Sesaat, rasa sakit yang tajam terasa, tetapi segera setelah itu, bersamaan dengan suara mendesis, perasaan tertekan mulai hilang. Rasanya seolah sebuah batu besar telah terguling dari dada saya. Setiap kali saya bernapas, saya bisa merasakan oksigen perlahan masuk ke paru-paru saya, kehidupan seolah kembali ke dalam tubuh saya. Kesadaran saya perlahan menjadi jernih. Dan saya mulai bisa melihat wajah orang-orang di sekitar saya. Napasnya kembali, terdengar suara Sophie yang penuh kelegaan. Dari antara para penumpang, terdengar desahan lega diikuti tepuk tangan. Pria itu masih berlutut di samping saya, mengamati kondisi saya. Terima kasih, saya berhasil mengucapkan kata itu. Dia tersenyum. Nama saya, Arya. Saya seorang ahli akupunktur. Ahli akupunktur. Kata itu bergema di kepala saya. Pengobatan tradisional yang tidak begitu dikenal dalam kedokteran barat. Tetapi pada saat ini, fakta bahwa seorang ahli akupunktur telah menyelamatkan hidup saya sangatlah jelas. Setelah pertolongan pertama di dalam pesawat, penerbangan dilanjutkan sesuai jadwal menuju Jakarta. Kondisi saya stabil, tetapi Arya tidak pernah meninggalkan sisi saya. Sesekali ia memeriksa denyut nadi saya, dan bertanya apakah pernapasan saya baik-baik saja. Sentuhan tangannya hangat, dan tatapannya tulus. Begitu mendarat, Anda harus segera ke rumah sakit. Ini hanya pertolongan pertama, Anda harus mendapatkan perawatan yang layak secepatnya, katanya. Saya mengangguk. Ketika pesawat tiba di Bandara Soekarno-Hatta, sebuah ambulans sudah menunggu. Rekan-rekan mengucapkan selamat tinggal dengan wajah khawatir. Arya menjelaskan kondisi saya kepada petugas medis dan menceritakan secara rinci pertolongan pertama yang telah ia lakukan di dalam pesawat. Bolehkah saya ikut? Tanyanya kepada petugas medis. Apa hubungan Anda dengan pasien? Tanya petugas itu. Ada keraguan sejenak, kami baru saja bertemu. Namun, Arya menjawab tanpa ragu, saya yang memberikan pertolongan pertama padanya di pesawat. Mungkin penjelasan saya akan dibutuhkan. Begitulah, dia ikut naik ke ambulans. Selama perjalanan ke rumah sakit, dia menggenggam tangan saya erat-erat. Sentuhan hangat itu masih saya ingat dengan jelas. Bahkan dalam kesadaran yang remang-remang, hanya wajahnya yang bisa saya ingat dengan pasti. Pada saat itu, saya belum tahu. Pertemuan tak terduga ini akan mengubah hidup saya sepenuhnya. Momen ketika ia merobek kemeja saya dan menusukkan jarum ke dada saya tidak hanya menyelamatkan nyawa saya. Dia adalah orang yang memberikan kehidupan baru ke dalam hidup saya. Pria takdir yang saya temui di ambang kematian. Sambil menatap wajahnya, saya kehilangan kesadaran seolah tertidur lelap. Ketika saya membuka mata di rumah sakit, hal pertama yang saya lihat adalah langit-langit putih. Saya sempat bingung berada di tempat asing. Saat mencoba menggerakkan tubuh, rasa nyeri tumpul di dada saya membawa saya kembali ke kenyataan. Barulah saat itu, potongan-potongan kejadian di pesawat mulai teringat, penderitaan saat tidak bisa bernapas, dan pria yang menyelamatkan saya. Saya menoleh ke samping untuk melihat sekeliling kamar, dan di sofa sudut, seorang pria tertunduk, tertidur. Itu Arya. Apakah dia berada di sini sepanjang malam? Sinar matahari pagi yang masuk dari jendela menyinari wajahnya. Meskipun tertidur, wajahnya tetap memancarkan kelembutan. Tanpa sadar, saya tersenyum. Sulit dipercaya ada orang yang mau berjaga sepanjang malam untuk orang asing sepertinya. Ini adalah sesuatu yang sulit dibayangkan di Paris. Apakah kehangatan seperti ini adalah bagian dari budaya Indonesia, ataukah ini hanya keistimewaan pribadi seorang Arya? Suara saya yang mencoba bangkit dari tempat tidur membangunkan Arya. Dia segera mendekat. Anda sudah sadar? Bagaimana keadaan Anda? Suaranya tetap tenang, seperti sebelumnya. Ya. Berkat Anda. Suara saya ternyata lebih serak dari yang saya duga. Arya memberikan segelas air sambil tersenyum. Saturasi oksigen Anda stabil sepanjang malam, jangan khawatir. Baru saat itu saya sadar, dia sepertinya begadang menjaga saya dengan masih mengenakan setelan jasnya. Meskipun kemejanya sedikit kusut dan matanya terlihat lelah, sikapnya tetap sopan. Anda berada di sini sepanjang malam? Tanya saya. Dia tersenyum malu. Saya pikir, orang dari luar negeri sendirian di rumah sakit pasti akan kesulitan. Saya juga membantu sedikit dengan urusan administrasi. Belakangan saya tahu, dia telah mengurus segalanya mulai dari prosedur rawat inap saya hingga dokumen terkait asuransi. Bagi pasien asing yang sama sekali tidak mengerti bahasa Indonesia, hal-hal seperti ini bukanlah masalah yang mudah. Tetapi dia telah menyelesaikan semuanya dalam diam. Terima kasih banyak. Bagaimana saya bisa membalasnya? Mendengar kata-kata saya, dia menggelengkan kepala. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan sebagai seorang praktisi kesehatan. Beberapa jam kemudian, rekan-rekan saya datang menjenguk membawa karangan bunga yang indah. Sophie, Marie,
dan Juliet memeluk saya dengan mata memerah. Arya, yang sampai saat itu menemani saya, dengan sopan membungkuk dan pamit undur diri. Momen itu menunjukkan betapa dia sangat pengertian. Jadi pria Indonesia itu benar-benar merobek kemejamu dan menusuk dadamu dengan jarum, seru Sophie, yang bertugas di kabin belakang, dengan nada tidak percaya. Seperti adegan di film, rekan-rekan saya menceritakan kembali seluruh situasi di pesawat dengan antusias. Mereka semua mengungkapkan kekaguman mereka tentang betapa tenang, tegas, dan akuratnya tindakan Arya saat saya tidak sadarkan diri. Selama masa rawat inap, Arya datang mengunjungi saya setiap hari pada waktu yang sama. Suatu hari ia membawakan bubur ayam tradisional Indonesia, di hari lain ia membawakan buah-buahan musiman yang katanya baik untuk pemulihan, yang sudah dikupas dengan rapi. Saya harus memastikan paru-paru Anda terisi udara dengan baik. Saya yang melakukan pertolongan pertama, jadi saya ingin bertanggung jawab sampai akhir. Kata-katanya yang tulus membuat hati saya berdebar. Wow, seperti film romantis. Bisik Marie di telinga saya dengan nada bercanda. Wajah saya memanas mendengar candaan rekan-rekan, tetapi jujur, saya tidak membenci perhatiannya. Sehari sebelum saya keluar dari rumah sakit, saya memberanikan diri berkata kepada Arya, "Anda adalah penyelamat hidup saya. Setidaknya, izinkan saya mentraktir Anda makan sebagai ucapan terima kasih." Dia tersenyum tipis dan menjawab, "Kalau begitu, bagaimana kalau kita makan masakan Indonesia?" Dan begitulah kencan pertama kami diputuskan. Sehari setelah mendapat izin keluar dari rumah sakit, Arya membawa saya ke sebuah restoran Indonesia yang tenang di dekat rumah sakit. Saya pernah beberapa kali mencicipi masakan Indonesia di Prancis, tetapi rasa otentiknya tentu saja sangat berbeda. Arya dengan ramah menjelaskan setiap menu satu persatu dan bahkan mengajari saya etiket makan di Indonesia dengan sabar. Di Indonesia, kami sangat menghargai kekayaan rempah dan kebersamaan dalam makan. Ini adalah wujud dari keramahan, sebuah cara untuk menunjukkan kepedulian pada orang lain, jelasnya. Saat ia berbicara, saya bisa merasakan kehangatan yang terkandung dalam kata-katanya. Sambil makan, kami perlahan-lahan mulai mengenal satu sama lain. Arya memiliki sebuah klinik akupunktur kecil di pinggiran Jakarta. Dia bercerita bahwa setelah mempelajari kedokteran barat, dia beralih ke jalur akupunktur tradisional. Filosofinya bahwa memahami kedua ilmu kedokteran dapat mengobati pasien dengan lebih baik sangat mengesankan. Bagaimana pandangan orang di barat tentang akupunktur? Tanyanya. Sejujurnya, bagi saya dan sebagian besar orang barat, akupunktur masih merupakan bidang yang misterius dan terkadang diragukan. Namun, nyawa saya telah diselamatkan oleh tangannya. Sekarang, saya sadar betapa tidak berartinya prasangka itu. Sejujurnya, tidak banyak yang tahu. Tapi karena Anda menyelamatkan hidup saya, sekarang saya benar-benar percaya. Mendengar kata-kata saya, dia tersenyum. Arya menceritakan kesehariannya dengan sederhana. Dia memulai hari dengan meditasi di pagi hari, merawat pasien di kliniknya, dan terkadang pergi ke pedesaan untuk mencari tanaman herbal tradisional. Dalam ceritanya, terpancar ketulusan hatinya terhadap pasien. Pendekatannya yang tidak hanya menyembuhkan penyakit tetapi juga manusia secara keseluruhan adalah sesuatu yang seringkali hilang dalam kedokteran modern. Tubuh dan pikiran tidak dapat dipisahkan. Kesehatan sejati hanya dapat dicapai ketika keduanya seimbang. Kata-katanya sederhana namun memiliki gaung yang dalam. Setelah selesai makan dan keluar dari restoran, Arya bertanya berapa lama saya berencana tinggal di Indonesia. Sebenarnya, selain masa tinggal untuk penerbangan kali ini, saya juga mendapat cuti tambahan. Rencana awal saya adalah menghabiskan 2 hari di sekitar Jakarta dan sisanya di Bali. Namun karena rawat inap yang tiba-tiba, semua rencana saya berantakan. Dan berkat itu, saya bisa bertemu dengan seorang pria. Saya tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Bisakah Anda memandu saya berkeliling Jakarta? Tanya saya dengan malu-malu. Arya tertawa dan menjawab, "Tentu saja." Maka, kami berjanji untuk bertemu lagi keesokan harinya. Dalam perjalanan kembali ke hotel, saya merasakan debaran yang aneh. Perasaan ini melampaui sekadar rasa terima kasih. Rasa penasaran saya terhadap sosok Arya semakin besar. Suaranya yang tenang, perhatiannya yang hangat, dan yang terpenting, sosoknya yang penuh ketegasan saat menyelamatkan hidup saya terus terbayang di benak saya. Setibanya di hotel dan bertemu dengan rekan-rekan saya, mereka semua menyambut saya dengan khawatir. Sophie, Marie, dan rekan-rekan lainnya bertanya lagi tentang kejadian di pesawat. Secara alami, pembicaraan beralih ke Arya, dan saya menjelaskan betapa baiknya dia telah menolong saya. "Jadi, kamu berkencan dengan ahli akupunktur itu?" tanya Sophie dengan nada menggoda. "Bukan kencan, hanya makan malam terima kasih," ralat saya, tetapi saya bisa merasakan wajah saya memerah. "Ahli akupunktur, ya. Meskipun dia menyelamatkan hidupmu, apakah dia itu dokter sungguhan?" tanya Marie dengan ekspresi ragu. "Bukankah itu tidak diakui di barat?" Kata-kata itu membuat saya merasa tidak nyaman sejenak. Tangan Arya telah menyelamatkan hidup saya, dan menyebutnya bukan dokter sungguhan terasa sangat tidak adil.
Namun menjelaskan perbedaan budaya bukanlah hal yang mudah. Apapun sebutannya, faktanya dia menyelamatkan hidupku, kata saya dengan tegas. Keesokan harinya, Arya menjemput saya di hotel sesuai janji. Dia menunjukkan kepada saya keindahan kota tua Jakarta yang bersejarah dan pasar-pasar yang ramai. Dari kemegahan Museum Fathahillah, suasana yang hidup di kawasan kota tua, hingga ketenangan taman di tepi Laut Ancol, waktu bersama Arya adalah pengalaman merasakan Indonesia yang sesungguhnya, yang tidak ada di buku panduan. Orang Indonesia menghargai sebuah perasaan khusus yang disebut gotong royong dan keramahan. Ini adalah semangat untuk saling peduli dan berbagi, jelas Arya. Sesuai dengan kata-katanya, saya bisa merasakan keramahan itu di mana-mana di Indonesia. Pelayan restoran yang memberikan bonus makanan kecil sambil berkata ini servis dari kami kepada pelanggan yang baru pertama kali datang, atau kebaikan orang yang mengantar langsung turis asing yang bertanya jalan sampai ke tujuan. Dan yang terpenting, perhatian hangat yang ditunjukkan Arya kepada saya adalah praktik nyata dari keramahan itu. Saat mengantar saya kembali ke hotel, Arya memberikan tawaran yang tak terduga. Besok, maukah kamu datang melihat klinik akupunktur saya? Saya ingin menunjukkan bagaimana akupunktur sebenarnya dilakukan. Saya dengan senang hati menerimanya. Sebenarnya, saya ingin tahu lebih banyak tentang pekerjaannya, pekerjaan yang ia cintai. Ketika saya kembali ke hotel dan menceritakan rencana ini kepada rekan-rekan saya, reaksi mereka masih skeptis. Kamu tidak akan ditusuk jarum, kan? Tidak takut? Tanya Sophie. Aku dengar jamu herbal itu rasanya tidak enak, Marie juga mengerutkan kening. Namun, terlepas dari keraguan mereka, saya sangat menantikan janji saya dengan Arya. Keesokan harinya, saya mengunjungi klinik akupunktur Arya. Tempat itu kecil tapi bersih dan teratur. Aroma herbal yang samar tercium, dan di dinding tergantung peta meridian tubuh manusia. Arya dengan sabar menjelaskan mulai dari prinsip dasar pengobatan timur, diagnosis, terapi jarum, hingga resep jamu herbal. Jika kedokteran barat mengobati gejala, pengobatan timur berfokus pada menemukan akar penyebab dan mengembalikan keseimbangan tubuh. Penjelasannya sangat jelas. Malam itu, Arya mengundang saya dan semua rekan-rekan saya ke sebuah restoran tradisional Indonesia. Alasannya, dia ingin kami merasakan budaya kuliner Indonesia dengan benar. Awalnya suasananya canggung, tetapi berkat sikap Arya yang tenang dan ramah, suasana perlahan menjadi lebih santai. Kami benar-benar terkejut ketika Claire pingsan di pesawat. Padahal biasanya dia yang paling kuat di antara kami, kata Marie. Orang dengan postur tubuh kurus dan tinggi terkadang bisa lebih sensitif terhadap perubahan tekanan udara, terutama dalam penerbangan jarak jauh, jelas Arya secara profesional. Penjelasannya membuat rekan-rekan saya perlahan mulai menunjukkan minat. Mereka mulai bertanya tentang masalah kesehatan yang sering dialami sebagai awak kabin, dan Arya menjawab setiap pertanyaan dengan ramah. Tak lama kemudian, suasana di meja makan benar-benar berubah. Terutama Sophie, dia banyak bertanya kepada Arya dan secara halus menunjukkan ketertarikannya. Jika saya tinggal lebih lama di Indonesia, bisakah saya mendapatkan perawatan dari Anda juga? Suaranya terdengar sedikit manja. Pada saat itu, perasaan aneh muncul di sudut hati saya. Rasa tidak nyaman, atau mungkin lebih tepat disebut cemburu. Saya tidak suka dengan ketertarikan Sophie pada Arya. Baru saat itulah saya harus mengakui bahwa saya mulai memiliki perasaan khusus padanya. Namun, Arya hanya menanggapi ketertarikan Sophie dengan sopan dan tidak menunjukkan reaksi khusus. Pandangannya seringkali tertuju pada saya selama percakapan, dan ketika mata kami bertemu, dia tersenyum hangat. Senyuman itu membuat hati saya semakin berdebar. Saat kami berpisah setelah makan malam, Arya berkata pelan kepada saya. Besok ada waktu. Saya ingin menunjukkan tempat yang istimewa. Saya mengangguk tanpa ragu. Semuanya sudah jelas sekarang. Perasaan ini lebih dari sekadar rasa terima kasih atau penasaran. Saya tertarik pada Arya, dan saya membutuhkan lebih banyak waktu bersamanya. Dan dalam waktu itu, dengan hati yang penuh debaran, saya menantikan kemana takdir kami akan mengalir. Beberapa hari yang saya habiskan bersama Arya berlalu seperti mimpi. Setiap pagi sebelum kliniknya buka, dia akan menelepon untuk menanyakan kabar saya, dan di sela-sela kesibukannya, dia akan mengajak saya berkeliling ke tempat-tempat indah di Indonesia. Berkat perhatiannya, masa pemulihan saya di negeri asing justru menjadi kenangan yang istimewa. Kami menjadi semakin dekat, dan perasaan saya padanya sudah berakar dalam di hati saya. Suatu pagi saat sarapan di lobi hotel bersama rekan-rekan, seperti biasa, mereka sedang membicarakan pengalaman mereka di Indonesia. Tiba-tiba Sophie memegang bahunya dan meringis. Kenapa rasa sakit di bahu ini semakin parah, ya? Rasanya semakin buruk setiap kali terbang, keluhnya. Saat itulah, celetukan Maria yang bernada canda menjadi awal dari segalanya. Bagaimana kalau kamu minta diobati oleh pacar ahli akupunktur Claire? Bukankah Claire juga diselamatkan olehnya? Sophie tampak ragu, tetapi ia menunjukkan minat. Sebenarnya, semua rekan kami hidup dengan berbagai keluhan fisik akibat penerbangan jangka panjang. Sakit leher, bahu, pinggang,
Belum lagi masalah jet lag dan gangguan tidur. Sebagian besar dari kami menganggapnya sebagai penyakit akibat pekerjaan dan hanya menahannya. Kalau mau, aku akan tanyakan pada Arya. Aku yakin dia bisa membantu, usul saya. Sore itu, ketika saya menelepon Arya, dia dengan senang hati setuju untuk memeriksa rekan-rekan saya. Dia bahkan tertawa dan berterima kasih karena ini adalah kesempatan yang baik untuk memperkenalkan pengobatan timur kepada orang barat. Jadwal untuk mengunjungi klinik Arya pun ditetapkan, dan 3 rekan saya memutuskan untuk ikut, setengah penasaran dan setengah ingin mencoba. Pada hari kunjungan, di dalam taksi menuju klinik, raut wajah rekan-rekan saya masih menunjukkan keraguan. Apa benar-benar efektif? Nanti ditusuk jarum, kan? Sakit tidak ya? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu terlontar. Sejujurnya, saya sendiri belum pernah menjalani terapi akupunktur secara langsung, jadi sulit bagi saya untuk menjawab dengan yakin. Saya hanya bisa mengatakan bahwa saya percaya pada Arya. Setibanya di klinik, Arya menyambut kami dengan senyum hangat. Kliniknya ternyata lebih modern dari yang saya bayangkan, namun tetap harmonis dengan elemen tradisional. Aroma herbal yang samar tercium, dan di dinding, di samping peta meridian, juga berjajar rapi buku-buku kedokteran modern. Arya pertama-tama menjelaskan secara singkat prinsip dasar pengobatan timur. Keseimbangan yin dan yang, aliran energi qi, keharmonisan 5 organ utama, konsep-konsep itu terdengar asing, tetapi berkat penjelasannya yang jernih, menjadi lebih mudah dipahami. Terutama bagian di mana ia menganalisis dampak pekerjaan penerbangan pada tubuh dari sudut pandang pengobatan timur menarik perhatian semua orang. Mempertahankan posisi yang sama dalam waktu lama, perubahan tekanan udara, dan pola hidup yang tidak teratur menghambat sirkulasi qi dan darah. Itulah mengapa para awak kabin sering mengalami nyeri di bagian tubuh tertentu, analisisnya sangat tepat. Sophie menjadi yang pertama menjalani perawatan. Dia mengeluhkan kekakuan bahu dan leher yang kronis. Arya pertama-tama memeriksa denyut nadi di pergelangan tangan Sophie untuk mengetahui kondisi kesehatannya secara keseluruhan. Kemudian dia dengan hati-hati meraba area bahu dan lehernya, dan menunjukkan dengan tepat bagian yang bermasalah. Bagian ini sangat kaku. Otot trapesius dan sekitarnya mengeras. Mari kita lemaskan dengan jarum dan moksi busi. Saat sesi penjaruman dimulai, kami semua tegang. Sophie memejamkan matanya erat-erat. Namun, gerakan tangan Arya luar biasa halus. Dia menanyakan reaksi Sophie setiap kali menusukkan jarum, berusaha meminimalkan rasa sakit. Beberapa menit kemudian, ekspresi Sophie berubah menjadi terkejut. Tidak sakit. Malah rasanya nyaman, suaranya penuh keheranan. Setelah terapi jarum, dilanjutkan dengan terapi bekam. Melihat bekas lingkaran di punggung Sophie, Mari tidak bisa menahan tawa. Sophie, jangan-jangan kamu jadi seperti macan tutul. Namun, setelah perawatan selesai, wajah Sophie tampak jauh lebih lega. Dia menggerakkan lehernya ke kiri dan ke kanan, tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Luar biasa, kekakuan yang sudah bertahun-tahun tidak hilang ini terasa jauh lebih baik. Mendengar seruan tulus Sophie, rekan-rekan lainnya menatap Arya dengan mata penuh rasa ingin tahu. Berikutnya adalah Mari. Dia sudah lama menderita sakit pergelangan kaki. Ini adalah masalah umum bagi pramugari yang harus berdiri lama dengan sepatu hak tinggi, tetapi kasus Marie lebih parah karena cedera terkilir sebelumnya. Arya merangsang titik-titik akupunktur di pergelangan kakinya dan mengoleskan salep herbal ramuan khusus. Kemudian, dengan teknik pijat khusus yang disebut tuina, dia dengan lembut mengoreksi sendi pergelangan kakinya. Rekan terakhir, Juliet, menderita migrain parah. Arya menusukkan jarum di titik-titik sekitar kepala dan lehernya, dan menyiapkannya teh herbal hangat. Selama seluruh proses perawatan, sikapnya tulus dan penuh perhatian. Dia terus berkomunikasi untuk meminimalkan ketidaknyamanan pasien dan menjelaskan prinsip serta efek dari setiap terapi dengan cara yang mudah dimengerti. Yang menakjubkan adalah reaksi rekan-rekan saya setelah perawatan. Bahu Sophie terasa ringan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, dan Mari mengatakan rasa sakit saat memutar pergelangan kakinya berkurang drastis. Sakit kepala Juliet juga jauh mereda. Keraguan di wajah mereka telah hilang, digantikan oleh kekaguman dan rasa terima kasih. Saat meninggalkan klinik, Sophie mendekati Arya dan mengucapkan terima kasih yang tulus. Anda benar-benar hebat. Di kedokteran barat, saya hanya diberi obat pereda nyeri. Tetapi Anda menemukan penyebab sebenarnya dan mengobatinya. Arya hanya tersenyum rendah hati, kedua ilmu kedokteran ini saling melengkapi. Masing-masing memiliki kelebihannya. Di dalam taksi dalam perjalanan pulang, percakapan rekan-rekan saya benar-benar berubah. Sikap skeptis terhadap pengobatan timur telah lenyap, dan sekarang mereka justru penuh rasa ingin tahu untuk belajar lebih banyak. Terutama Sophie, dia secara terang-terangan menunjukkan ketertarikannya pada Arya. Ahli akupunktur itu benar-benar luar biasa. Keterampilannya hebat, dan dia juga tampan. Claire, kamu benar-benar beruntung. Semua tertawa mendengar kata-kata Sophie, tetapi saya merasakan ketidaknyamanan yang aneh. Setelah kembali ke hotel, saya menerima pesan dari Arya. Bagaimana keadaan rekan-rekan Anda? Apakah mereka merasa tidak nyaman?
Pesan yang penuh perhatian itu membuat saya tersenyum. Melalui telepon, saya menyampaikan reaksi positif dari rekan-rekan saya, dan dia terdengar sangat senang. Keesokan paginya, Sophie mendekati saya dan bertanya, "Claire, kamu dan Arya itu benar-benar pacaran?" Ketika saya ragu-ragu, dia melanjutkan, "Kalau tidak, bolehkah aku mencoba mendekatinya? Menurutku dia pria yang sangat menarik." Kata-kata itu membuat dada saya sesak. Meskipun Arya dan saya belum memiliki hubungan resmi, saya tidak suka ada orang lain yang menaruh minat padanya. Terlebih lagi, Sophie adalah wanita yang cantik dan periang, populer di kalangan pria. Membayangkan dia menjadi dekat dengan Arya saja sudah membuat saya cemas. Kami belum mendefinisikan hubungan kami dengan jelas, tapi kami saling memiliki perasaan khusus, jawab saya dengan hati-hati. Sophie tertawa jahil dan berkata, "Baiklah, baiklah, aku tidak akan mengganggu wilayahmu, tapi menurutku dia benar-benar istimewa. Jangan sampai kau melepaskannya." Sore itu, saya memiliki janji dengan Arya. Dia mengundang saya ke sebuah taman yang asri di pusat kota Jakarta. Kami berjalan perlahan di sepanjang jalan setapak sambil berbincang. Tentu saja, kami membicarakan kejadian kemarin dan reaksi rekan-rekan saya. Sejujurnya, pada awalnya rekan-rekanku tidak percaya pada pengobatan timur. Reaksi mereka seperti, "Apakah itu benar-benar pengobatan medis?" Kata saya dengan terus terang. Arya mengangguk sambil tersenyum. "Itu bukan reaksi yang aneh. Saya sering mengalaminya saat belajar di luar negeri. Tapi hasil pengobatanlah yang akan berbicara." Sophie sepertinya tertarik padamu. Tanpa sadar kata-kata itu keluar dari mulut saya. Arya berhenti sejenak dan menatap lurus ke mata saya. Ada senyum hangat di matanya. "Claire." Di mata saya. "Hanya ada kamu." Suaranya yang tulus membuat jantung saya berdebar kencang. Malam itu, kami minum segelas anggur lokal dan berbicara lebih dalam. Dia bercerita tentang mimpinya menjadi dokter sejak kecil, perjalanannya dari belajar kedokteran barat hingga beralih ke pengobatan timur, dan filosofinya sendiri dalam menghadapi pasien. Semua ceritanya penuh ketulusan, dan saya semakin tertarik padanya. Setelah makan malam, dalam perjalanan kembali ke hotel, Arya dengan lembut menggenggam tangan saya. Pada saat itu, semua kecemasan dan keraguan saya lenyap. Perasaan yang mengalir di antara kami sudah jelas, dan tidak ada lagi kata-kata yang diperlukan. Arya adalah orang yang saya pilih, dan fakta bahwa dia juga memilih saya sudah sangat jelas. Seperti persepsi rekan-rekan saya yang berubah, kecemasan di hati saya kini telah berubah menjadi keyakinan. Jadwal tinggal saya di Indonesia mendekati akhir. Pikiran harus kembali ke Paris terasa berat. Waktu yang saya habiskan bersama Arya telah menjadi lebih dari sekadar perjalanan bagi saya. Dia adalah penyelamat hidup saya, dan tanpa sadar telah menjadi orang istimewa yang menempati tempat yang dalam di hati saya. Suatu pagi saat sarapan terakhir di lobi hotel bersama rekan-rekan, Sophie tiba-tiba menepuk bahu saya. "Claire, pacarmu itu benar-benar hebat." Rasa sakit di bahuku hilang sama sekali, tatapan Sophie penuh dengan ketulusan. Mari pun mengangguk setuju. Awalnya aku ragu mendengar tentang ahli akupunktur, tapi pergelangan kakiku juga jauh lebih baik. Dokter seperti dia, kita tidak akan bisa menemukannya di Prancis. Bahkan Juliet ikut menimpali. Ada sesuatu yang istimewa dari sentuhan tangannya. Bukan hanya teknik, tapi sikapnya yang tulus menghadapi pasien. Saya bisa merasakan tatapan mereka yang awalnya penuh dengan keraguan dan ejekan kini telah berubah menjadi rasa hormat dan kekaguman. Prasangka terhadap pengobatan timur telah lenyap entah kemana, dan sekarang mereka justru penuh rasa ingin tahu untuk mengetahui lebih banyak. Pengakuan mereka membuat saya merasa bangga secara aneh. "Lalu, apa rencanamu? Besok kita semua kembali ke Paris." Pertanyaan Marie membuat hati saya semakin berat. Sebenarnya pertanyaan ini juga terus saya tanyakan pada diri sendiri. Pikiran bahwa saya mungkin tidak bisa kembali bekerja sebagai pramugari sangat dominan, dan saya bingung apakah harus mencari pekerjaan baru atau tidak. Saat kembali ke kamar hotel dan merapikan barang bawaan, tiba-tiba telepon berdering. Itu adalah panggilan dari perusahaan. Jantung saya berdebar kencang. Apakah aku akan dipecat karena pneumotoraks ini? Dan panggilan yang saya terima ternyata memang berisi hal itu. Petugas medis menanyakan kondisi kesehatan saya dan membicarakan tentang kemungkinan saya kembali bekerja sebagai awak kabin setelah insiden pneumotoraks. "Nona Claire, menurut pendapat dokter, kemungkinan kambuhnya pneumotoraks cukup tinggi. Terutama di lingkungan dengan perubahan tekanan udara yang drastis, risikonya akan lebih besar." Suara petugas medis itu terdengar serius. Dia melanjutkan, "Untuk sementara, kami menyarankan Anda untuk tetap tinggal di Indonesia dan mempertimbangkan untuk beralih ke pekerjaan darat demi keselamatan Anda. Akan lebih bijaksana untuk menghindari penerbangan setidaknya selama 6 bulan hingga 1 tahun. Setelah menutup telepon, saya menatap keluar jendela dan tenggelam dalam pikiran untuk beberapa saat. Hidup tanpa menjadi pramugari, hidup tanpa bisa terbang. Kehilangan pekerjaan yang sangat saya cintai adalah sebuah kehilangan yang besar. Rasanya seolah sebagian dari identitas saya telah hilang. Bagaimana aku akan hidup sekarang?
tanpa sadar saya bergumam. Saat itu, sebuah pesan masuk dari Arya. Malam ini ada waktu, saya ingin mengajakmu ke tempat yang istimewa. Pesannya sedikit mencerahkan pikiran saya yang muram. Saya segera membalasnya. Malam harinya, Arya datang menjemput saya di hotel. Dia terlihat sedikit lebih gugup dari biasanya. Kami naik mobil dan tiba di sebuah restoran indah di puncak gedung dengan pemandangan kota Jakarta. Pemandangan malam dari kursi dekat jendela tampak fantastis, seolah bintang-bintang bertaburan di bawah. Saat makan malam, saya mencurahkan isi hati saya tentang saran dokter yang mengharuskan saya berhenti terbang, dan kebingungan serta rasa kehilangan yang saya rasakan. Arya mendengarkan dengan serius dan menunjukkan empati pada cerita saya. Claire, terkadang dalam hidup, kita menghadapi titik balik yang tak terduga. Itu tidak selalu berarti hal yang buruk, kata-katanya penuh dengan kearifan. Setelah hidangan penutup disajikan, Arya mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya. Jantung saya mulai berdebar kencang. Dia membuka kotak itu dan menunjukkan sebuah cincin. Jika hari itu di pesawat aku tidak merobek kemejamu, kamu mungkin tidak akan ada di sini sekarang. Tapi pada saat itu, yang aku selamatkan bukan hanya nyawamu. Aku menemukan hidupku sendiri. Suaranya bergetar, tetapi penuh keyakinan. Claire, maukah kamu menjalin hubungan serius denganku dengan tujuan menikah? Maukah kamu memulai hidup baru bersamaku di Indonesia? Air mata mengalir di pipi saya. Pada saat itu, semuanya menjadi jelas. Saya mungkin telah kehilangan langit, tetapi saya menemukan kebahagiaan yang jauh lebih besar. Tanpa ragu, saya mengangguk. Ya. Aku mau mencobanya. Keesokan harinya, saya memberitahu keputusan saya kepada rekan-rekan. Berita bahwa saya tidak akan kembali ke Paris dan akan tetap di Indonesia untuk memulai hidup baru bersama Arya. Awalnya semua terkejut, tetapi mereka segera memberikan restu yang tulus. Jujur saja, melihat kalian berdua seperti menonton film, kata Sophie sambil tertawa. Ternyata takdir itu benar-benar ada, ya. Selama 6 bulan berikutnya, saya perlahan-lahan beradaptasi dengan kehidupan di Indonesia. Awalnya, kendala bahasa adalah kesulitan terbesar. Setiap hari saya mengikuti kursus bahasa Indonesia selama 2 jam dan berusaha keras untuk menguasai percakapan sehari-hari. Saya mulai menjadi sukarelawan penerjemah untuk pasien asing di klinik Arya, dan itu menjadi kegiatan sosial pertama saya. Memanfaatkan pengalaman saya di maskapai, saya mulai bekerja paruh waktu di sebuah konsultan pariwisata medis khusus untuk orang asing di dekat Bandara Soekarno-Hatta. Saya mengalami 4 musim di Indonesia untuk pertama kalinya musim semi dengan bunga-bunga bermekaran, musim hujan, musim gugur dengan daun-daun yang berubah warna, dan musim kemarau. Setiap momen adalah pengalaman baru. Saya menghabiskan hari libur bersama keluarga Arya dan perlahan-lahan belajar tentang budaya tradisional Indonesia. Dari mata orang asing, Indonesia terkadang terasa asing, tetapi bersama Arya, saya yakin bahwa tempat ini bisa menjadi rumah baru bagi saya. Persiapan pernikahan berjalan dengan cepat. Orang tua saya awalnya khawatir, tetapi setelah bertemu Arya melalui panggilan video, mereka mulai membuka hati. Keseriusan dan kehangatannya tersampaikan melampaui batas bahasa. 2 bulan kemudian, orang tua saya dijadwalkan datang ke Indonesia untuk menghadiri pernikahan. Hari pertama bertemu orang tua Arya terasa menegangkan. Saya khawatir bagaimana menantu asing akan diterima di keluarga tradisional Indonesia. Namun sambutan hangat mereka menghapus semua kekhawatiran saya. Ibu Arya memeluk saya erat dan berkata, "Anakku membawa pulang bidadari yang begitu cantik." Meskipun percakapan dilakukan melalui penerjemah, perasaan itu tersampaikan dengan jelas. Acara pertemuan keluarga ala Indonesia adalah pengalaman yang unik. Di pertemuan pertama kedua orang tua, ada sedikit kecanggungan karena perbedaan budaya, tetapi suasana segera menjadi penuh tawa dan kehangatan. Ayah saya beberapa kali gagal mengambil makanan dengan sendok dan garpu karena tidak terbiasa dengan beberapa hidangan, tetapi ketika akhirnya berhasil, semua orang bertepuk tangan. Orang tua Arya telah menyiapkan sapaan dalam bahasa Prancis, bonjour, bienvenue, dan usaha mereka membuat orang tua saya terharu. Meskipun bahasa berbeda, hati bisa saling terhubung, ya, kata ibu saya setelah makan malam. Selama proses persiapan pernikahan, saya mulai belajar bahasa Indonesia, dan Arya semakin giat belajar bahasa Prancis. Kami berusaha untuk saling memahami dan menghormati budaya masing-masing, sambil bersama-sama membangun budaya baru kami sendiri. Beradaptasi dengan kehidupan di Indonesia tidaklah mudah, tetapi dengan bantuan Arya, saya berhasil mengatasi satu persatu kesulitan. Pada hari pernikahan, di antara para tamu, tampak wajah rekan-rekan pramugari saya. Sophie, Marie, dan Juliet, mereka sengaja mengambil cuti untuk datang ke acara ini. Saat mengucapkan janji suci, mata Arya memancarkan cinta yang dalam. Dengan suara bergetar, saya berkata, "Kamu menyelamatkan hidupku, dan sekarang kamu menjadi pria dalam hidupku." Momen ini adalah awal yang baru. Arya menggenggam tangan saya erat dan menjawab, "Bertemu denganmu adalah keberuntungan terbesar dalam hidupku. Mari kita jalani semua momen ke depan bersama-sama."
Di pesta resepsi, Sophie mendekati saya dan berbisik, aku juga ingin bertemu pria seperti pria Indonesiamu, aku sangat iri. Berita pernikahan kami juga dimuat di majalah internal maskapai. Takdir yang dimulai dari atas awan, begitu judul artikelnya. Kisah romantis pramugari dan ahli akupunktur yang bertemu dalam keadaan darurat di penerbangan menginspirasi banyak orang. Setelah menikah, saya kadang-kadang membantu di klinik Arya sebagai konsultan untuk pasien asing. Berdasarkan pengalaman saya juga membuka kelas kecil untuk memperkenalkan pengobatan timur kepada orang barat. Melihat orang-orang yang sebelumnya memiliki prasangka terhadap pengobatan timur seperti saya dulu menemukan nilainya, memberikan kepuasan tersendiri. Suatu hari, saat sedang berjalan di tepi pantai Ancol bersama Arya, hari itu adalah peringatan insiden pesawat tempat kami pertama kali bertemu. Sambil memandangi lampu-lampu kota yang terpantul di air laut, saya merenungkan hari-hari yang telah berlalu. Ternyata momen tergelap dalam hidup bisa menjadi awal dari cahaya yang paling terang, ya, kataku. Arya menggenggam tangan saya lebih erat. Mari kita jalani perjalanan ke depan bersama-sama. Ini barulah permulaan. Begitulah, saya memulai hidup baru di Indonesia. Bersama pria yang saya temui secara takdir di angkasa. Sebagai ganti langit yang hilang karena pneumotoraks, saya menemukan kebahagiaan yang jauh lebih besar. Kini, sebuah perjalanan baru terbentang di hadapan saya, dan memiliki seseorang untuk menemani perjalanan itu adalah berkah terbesar.